Saya undang beberapa santri ke rumah makan. Habis itu saya tanya, ini nanti rencana kalian tamat pondok mau lanjut kemana? Kalau begini mental kalian bagus, kalian tanam kebun sawit aja. 3 tahun langsung buah pasir, nikah jelas hasilnya. Terbang sejauh mata memandang. Saya dulu tamat sekolah pesantren tahun 1998, cari informasi, belum ada www.google.com, belum ada. Ini kalau saya cerita penderitaan sulitnya nyari beasiswa, belum ada internet, mesti kirim surat dari Riau Sumatera ke Sumatera Utara, 12 jam naik bis. Tak usahlah saya ceritakan. Nanti kalau saya ceritakan anak-anak muda ini, itu derita lo kali. Zaman kalian sekarang begitu mudah adik-adik. Kemarin saya ke rumah Bapak Sekda. Di rumah Pak Sekda ketemu beberapa calon mahasiswa. Pas saya tanya, Ustaz Somad, tolong kasih motivasi untuk adik-adik mahasiswa. Saya tanya, kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa ke Paris, Prancis. Wow, amazing. Kamu mau kemana? Saya dapat beasiswa dari Moskow, Rusia, Pak Ustaz. Satu sisi saya bahagia, mereka anak muda yang berprestasi, semangatnya luar biasa. Tapi di lubuk hati paling dalam, dia belajar ke Rusia. Rusia itu kampungnya Karl Marx, Marxisme, komunis. Kalau imannya tidak kuat, dia pergi ke Prancis. Paris itu kota zina, maksiat. Saya tanya, motivasinya apa? Mau belajar Pak Ustadz. Kamu memperbaiki keturunan Pak Ustadz. Dia mau nikah sama bule-bule yang mata biru rambut pirang. Di tempat kita banyak juga rambut pirang, tapi buceri, bule cat sendiri. Rambut pirang, hidung pesek. Tapi carilah ilmu seperti Imam Lapeo. Adik-adik siap ke luar negeri? Masya Allah, yang siap bapaknya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana cara belajar ke Mesir Pak Ustaz? Ada tesnya tiap tahun bulan Juni, pengumuman bulan Agustus. Boleh saya berangkat Pak Ustaz? Yang mau belajar ke Mesir ini bapaknya apa anaknya? Saya Pak Ustaz. Bapak yang mau berangkat? Iya, kalau gitu bapak aja yang belajar ke Mesir. Anaknya nggak ada kemauan sama sekali. Anak dipaksa juga belajar. Berangkat. Akhirnya sampai ke Mesir tidak belajar. Pulang jadi Firaun. Tuan Syekh, Tuan Guru, Al-Alim Al-Allama, Kiai Haji Muhammad Tahir Imam Lapeo. Beliau berangkat dengan tekadnya yang kuat. Setelah menghafal Quran, belajar nahwu sharaf, balaghah, ma'ani, bayan dan mantik, fikih, usul fikih, tafsir dan hadis. Berangkat ke Sumatera, lanjutkan sampai ke Makkah, berteman dengan ulama-ulama besar, di antaranya dari Pulau Madura, namanya Syekh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani Basaiban, yang terkenal dengan wali Allah Mbah Khalil Bangkalan. Yang kedua, kepada Syekh Maksum Lassam, Kiai Haji Maksum Lassam. Kesemuanya ini adalah wali-wali Allah Pulau Madura, tanah Jawa. Belajarlah, terbanglah, sampai harinya kau akan pulang. Kau akan menjadi suluk di tengah gelap, menjadi lampu terang benderang. Banyak juga yang pergi belajar tidak pulang-pulang, namanya toib. Pulanglah, mohon maaf Pak Toib. Kalau sudah tamat belajar, pulanglah ke kampung halaman, berdakwahlah. Saya tidak anak kiai, pesantren saya tidak ada, saya tidak anak ulama, pondok saya tidak ada, masjid saya tidak ada. Imam Lapeo pulang ke kampung halamannya, beliau membangun masjid, maka beliau dipanggil Imam Lapeo karena beliau sendiri yang menjadi imam. Banyak
profesor, doktor, LC, MA, PhD, nggak pernah ke masjid. Seminar sana, seminar sini, ceramah sana, lokakarya sini, nggak pernah jumpa di masjid. Sekali-sekalinya ke masjid, almarhum. Sombong dengan titelnya. Beliau belajar, setelah itu dia dengan belajar Syekh Imam Lapeu. Zaman saya belajar naik pesawat dari Jakarta ke Kairo, transit di Yordania. 5 September 98 mendarat di ibu kota Mesir, Kairo. Ditanya sama senior kakak kelas, marhaban wa ahlan wa sahlan bikum fil Qahirah. Naik pesawat apa tadi, Dek? Naik pesawat Royal Jordan Airlines. Apa kata mereka? Itulah pesawat yang tiketnya paling murah. Beliau melewati lautan, menembus ombak, gelombang, angin puting beliung, karangnya tajam, penjajah Belanda, penjajah Jepang, orang jahat. Dulu yang menjajah kita ini macam-macam. Belanda, Inggris, Jepang, Portugis, Portugal. Banyak yang nggak bisa membedakan mana Portugis, mana Portugal. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Portugal itu dengan Portugis sama. Ada nggak tahu dia bilang Portugal itu persatuan orang tua gatal. Kita sedang dijajah, alat telekomunikasi, telepon nggak ada. Ustadz, anak saya ini mau ke Mesir, tolong kasih nasihat. Saya nasihati dia, kamu mau ke Mesir, jangan minta uang ke rumah, berusaha dengan tenaga, cari uang sendiri, kerja ke Makkah sambil haji dan umroh, dapat uang untuk makan. Jangan pernah pulang kampung. Kalau libur Juli Agustus talaki, baca Sahih Bukhari, baca tafsir, baca kitab, tarekat, berzikir. Siap, siap Pak Ustaz. 6 bulan pulang. Datang ayahnya ngelapor, Ustaz, anak saya pulang 6 bulan. Kenapa? Katanya rindu. Tolong Ustaz motivasi lagi. Cakapku yang lama aja nggak diamalkannya. Biar aja nak kau jadi hantu, saya bilang. Tiap bulan nelpon, minta kirim sambal goreng tahu tempe. Untuk apa jauh-jauh keluar negeri, menghabiskan duit orang tua? Ustadz Abdul Somad belajar ke Mesir 4 tahun nggak pernah pulang. Kenapa? Tiket mahal. Ustadz Hasbi berapa tahun di Mesir? 8 tahun. 8 tahun. Pernah pulang? Sering pulang. Sering pulang. Duitnya banyak. Beda memang orang Sulawesi, banyak duitnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita punya anak, yang menjadi tuntunan adalah ulama-ulama. Hari ini saya tidak berceramah, hari ini saya hanya menceritakan biografi Tuan Syekh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat anak-anak muda sekalian. Ustaz Somad, Ustaz Somad, ya, tolong kasih saya motivasi biar semangat belajar. Kuncinya semangat belajar itu satu aja. Apa? Jangan minta kirim uang sama orang tua. Insya Allah semangat. Ustaz kok tahu? Saya dulu begitu. Jangan kirim uang, mak. Kau masih hidup? Kata mak saya. Masih, mak. Kau makan dari mana? Aku makan dari beasiswa Al-Azhar. Sekarang kau di mana? Aku sedang di Mekah, mak, melaksanakan haji. Uang dari mana? Pokoknya adalah, yang penting gak ngutang. Jadi adik-adik yang pergi kuliah ke Makassar, ke Jakarta, ke Surabaya, kalau mau semangat belajar, jangan kirim duit. Siap? Ustaz, saya ini kuliah di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, bawaannya mau pacaran. Gimana supaya nggak pacaran? Kuncinya satu biar nggak pacaran, jangan punya duit.
Perempuan tidak akan mau pacaran sama orang yang gak punya duit. Kalau ada laki-laki gak punya motor, gak punya duit, ada cewek yang mau, dua kemungkinan. Pertama, kau laki-laki beruntung. Yang kedua, ceweknya bodoh. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda ini ya Allah. Abdul Somad belajar di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, di Sudan 2 tahun, tidak pernah pacaran satu perempuan pun. Kenapa? Kalah persaingan. Mahasiswa Indonesia di Kairo zaman saya belajar 2.475 orang. Laki-lakinya 2.100, perempuannya 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tereliminasi, yang tidak dapat, jangankan satu, setengah pun susah. Tapi saya yakin dan percaya setelah mereka menonton tausiah saya di Masjid Imam Lapeo, pasti mereka kecewa. Bacanya, Ustaz Somad, kami ini anak muda, masa hari ini nggak punya pacar? Kami juga ingin. Kalian serius aja belajar, serius aja belajar, serius belajar. Nanti kalian seperti tuan guru, tuan syekh, kebanggaan dari kampung halaman kalian, kebanggaan orang Mandar, kebanggaan orang Sulawesi, kebanggaan Nusantara, Imam Lapeo. Setelah beliau pulang, beliau menikah. Banyak sekali orang yang mau dengan beliau. Berapa jumlah keturunannya? Hitung sendiri, baca sendiri. Ustaz Somad, walaupun Ustaz Somad ini hitam, tidak ganteng, kurus, tua, baca aja komen di Instagram yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Cobalah baca di YouTube yang sudah ditonton 300 juta orang itu. Apa komennya di bawah? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Padahal saya udah tua. Berapa umur Ustadz sekarang? Ya sekitar 25-26 ya. Saya kalau ditanya orang, Ustadz, umur Ustadz berapa? Umur itu bukan masalah angka, tapi umur itu masalah rasa, guys. Setuju kan? Ya Allah, jadikanlah umur kami seperti umur Imam Lapeo yang bermanfaat untuk umat. Yang selama ini bingung mau belajar kemana, tidak punya semangat, ibunya juga begitu. Ibu kalau punya anak, katakan kepada dia, Mama, saya dapat beasiswa ke Mesir, Ma. Berangkat. Saya dapat beasiswa ke Istanbul dari Sulaimaniyah, ngapal Quran. Berangkat seperti Imam Lapeo. Saya dapat beasiswa mau berangkat ke Makkah, ke Madinah. Berangkat seperti Imam Lapeo. Ibu siap? Jangan anak sudah dapat beasiswa, Ma, saya dapat beasiswa. Jangan pergi. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Dia akan manja, tidak bisa mandiri. Sekolah ke Makassar, sekolah ke Surabaya, pagi, siang, malam video call. Apa kabar? Udah makan? Nanti kalau kau mati, anakmu tidak bisa mandiri. Biarkan dia terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Dia akan mulia seperti Imam Lapeo. Ibu mau anak ibu seperti Imam Lapeo? Biarkan dia terbang ke Istanbul, terbang ke Makkah, terbang ke Madinah. Dia akan pulang menjadi mujahid fi sabilillah. Saya anak pertama, Bu, yang paling disayang, buah hati, belayan jiwa. Saya keluarga bukan banyak, adik saya satu laki-laki, cuman 2 kami. Saat saya lulus berangkat ke Mesir, kata ibu saya, anakku cuma 2. Kalau kau pergi
pergi satu, tinggal satu. Dia mau saya tidak pergi, dia mau saya di rumah saja. Tapi abang ibu saya namanya Abdul Karim, apa kata dia? Biarkan anakmu pergi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Nanti kalau anak ibu dapat beasiswa ke Istanbul, dapat beasiswa ke Makkah, dapat beasiswa ke Madinah, dapat beasiswa ke Mesir, dapat beasiswa ke Amerika, dapat beasiswa ke McGill Kanada, dapat beasiswa ke Harvard University, terbanglah sejauh mata memandang. Nah, yang namanya mati dimanapun akan mati. Kau pergi ke sana, kalau aku mati di sini, kau akan mendoakan aku, kita akan berjumpa di surga. Begitu, jangan buat mentalnya down. Aku dapat beasiswa, ma, aku mau ke Mesir. Nanti kalau mama mati gimana? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya yakin dan percaya orang yang ada di sekitar Imam Lapeo ini adalah orang-orang yang kuat, gagah, perkasa, insya Allah. Amin. Dari mana Ustaz tahu ini orang kuat-kuat semua? Buktinya mereka tahan berdiri. Berikutnya yang ketiga. Bagaimana yang ketiga? Imam Lapeo tidak tinggal di Istanbul. Padahal kalau mau dia bisa menetap di Istanbul. Berapa banyak orang Bugis, orang Makassar, orang Mandar menetap di Mekah, namanya hilang. Tapi beliau pulang ke kampung halaman mengamalkan firman Allah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semuanya pergi berperang. Ada 2-3 orang belajar agama. Setelah belajar agama, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, pulang ke kampung halaman berdakwah. Saya pulang ke kampung, saya dapat kerjaan jadi dosen di Brunei Darussalam, mobil dinas, rumah dinas, istri dinas. Ngajar kampus, masjid, kampus, masjid, rumah, enak, nyantai, dapat gaji, dapat duit, mobil dinas, rumah dinas. Saya bilang sama ibu saya, "Mak, aku dapat tawaran kerja kontrak 2 tahun di Brunei Darussalam." Apa kata mak saya? "Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik kau berdakwah di kampung halaman, menegakkan agama Allah. Kau masuk ke pedalaman, masih banyak suku terasing di Sumatera yang belum dapat dakwah." Akhirnya apa yang dibalas Allah sekarang? Yang di Malaysia pun saya tetap bisa mengajar, ke Brunei pun tetap bisa mengajar, dan yang di Nusantara Indonesia tetap bisa dikunjungi. Dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya dapat barokah dakwah. Jangan takut dengan berdakwah tidak makan. Jangan berdakwah nanti kurus seperti Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan karena nggak makan. Ini memang setelannya begini. Saya ini ibu bapak makan sebanyak apapun nggak gemuk-gemuk. Ustaz kok tahu begitu? Dokter sudah ngasih tahu. Ustaz Somad biar lebih agak berwibawa, tolong Ustaz berat badannya naikkan. Gimana caranya dokter? Minum susu kental manis 1 hari 3 kali, pagi, siang, malam. Saya beli 90 saset. Saya minum selama sebulan, pagi, siang, malam. Sebulan diminum, naik timbangan? Nggak naik-naik. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kenapa sudah minum susu kental manis nggak naik timbangan? Berarti sudah takdir Allah Pak Ustaz. Nggak usah pusing dengan omongan orang. Kalau kita ikut omongan orang, semuanya akan salah. Kalau kita kurus, disangka susah nggak makan. Kalau gemuk, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Dunia ini baik-baik saja. Yang sulit itu adalah mikirin omongan. Jangan pikirkan omongan
Orang itu kenapa orang gila itu sehat? Karena nggak mikir kan? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habibi salam alaika salawatullah alaika. Untuk apa lama-lama di Mesir gak pernah ceramah, gak pernah khutbah? 10 tahun di Kairo, pulang-pulang gak pernah ceramah, gak pernah khutbah, gak pernah tausiah. Dia berdakwah tapi tidak melalui ceramah. Tidak semua orang yang gak ceramah itu gak berdakwah. Dia dakwahnya apa? Membangun rumah Quran, membangun pondok tahfiz, itu juga adalah bagian dari dakwah. Jadi jangan katakan yang berdakwah itu cuma ceramah. Ustadz Somad kebetulan dakwahnya melalui ceramah, tapi ada Pak Camat, Pak Kades tidak berdakwah dengan ceramah. Buktinya apa? Tadi saya nginap di hotel apa namanya Ustaz Rasbi? Villa Bogor. Villa Bogor Majene. Itu bapak yang punya villa tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia berdakwah. Betul? Apanya yang betul? Itu yang punya villa Majene, Villa Bogor di Majene, tidak khutbah, tidak ceramah, tapi dia berdakwah. Loh, berdakwahnya gimana? Ditulis di meja depan, penginapan hotel ini hanya menerima pasangan yang bawa surat nikah. The best. Sudah kami buatkan videonya tadi. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, yang punya hotel dan penginapan dari bintang 1 sampai bintang 5, tirulah Villa Bogor di Majene. Yang bawa pasangan gak ada surat nikah, segera urus surat nikahnya, segera, kiamat sudah dekat. Mantap. Inilah yang namanya dakwah. Inilah yang namanya dakwah. Tukang pangkas berdakwah. Pernah saya lihat tukang pangkas, tertulis di pintunya apa? Pangkas khusus anak yatim gratis. Saya pun masuk, tanya, "Bapak, saya anak yatim." Bapak saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Pas buka masker sudah tua, jadi enggak yakin. Yang punya mobil truk berdakwah. Gimana caranya punya truk berdakwah? Di belakang ada tulisan, Inna ma'al usri yusra. Bersama setiap kesulitan ada kemudahan. Jangan sampai di belakang truk gambar perempuan nggak menutup aurat. Yang di belakang lihat salah pencet gas, mati konyol. Jadi berdakwah itu jangan dipahami sempit, cuma ceramah, cuma tausiah. Berdakwah, Imam Lapeo pulang ke kampung halamannya, berdakwah, dikenang sepanjang zaman sampai hari kiamat. Anak-anak cucu saya panjang umur akan datang juga berziarah kemari. Sebagaimana kakek kami, ayah kami Abdul Somad datang, mereka pun juga akan datang berziarah ke wali Allah Imam Lapeo insyaallah. Amin. Yang keempat, apa namanya? Berapa banyak orang ingin dikenal, ingin viral. Sekarang zamannya ingin viral. Sudah ngomong nggak viral, nyanyi nggak viral, akhirnya makan kecoa viral. Betul nggak omongan saya ini? Berapa banyak yang berprestasi nggak viral, tapi begitu membuat sensasi viral. Imam Lapeo viralnya karena prestasi apa sensasi? Sensasi.
nggak punya channel YouTube, nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya, tapi followernya terbanyak dunia akhirat. Mana raja-raja, mana sultan-sultan, mana orang kaya mati ditelan zaman, tapi Imam Lapeo dikenal, disebut. Tulis aja Imam Lapeo di YouTube. Imam Lapeo, Imam Lapeo, Imam Lapeo, Imam Lapeo. Coba tulis namamu sendiri. Gak ada. Siapa yang membuatnya viral? Yang membuat viral adalah Allah. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Tadi saya mulai tausiah ini jam 7:30. Saya sekarang sudah jam 8:30. Ternyata kalau kita ngomong di depan orang baik-baik itu nggak terasa lama, terasa luar biasa. Saya pernah ngomong ceramah rasanya lama sekali, seperti jam itu nggak bergerak. Baru 15 menit rasanya hampir 1 jam pas acara buka bersama. Jamaahnya nggak ada yang fokus, ada yang nguap, ada yang gini. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya pun langsung mengatakan demikianlah tausiah menjelang berbuka ini saya sampaikan, dan dalam pengalaman saya inilah ceramah yang paling lama rasanya. Selesai itu kata jamaah, Ustaz tadi terasa lama ya? Iya, kami yang nunggu lebih lama lagi Pak Ustaz. Tapi di Masjid Nur Taubah, cahaya taubat, Masya Allah, tak terasa. Jangan ingin viral, karena viral itu jadi fitnah. Jadi Ustaz Somad nggak ada niat viral. Saya dulu nggak pernah cita-cita mau viral. Yang penting kuliah, habis kuliah kerja, dapat uang, membahagiakan orang tua, bisa bawa pergi umroh, bisa menyenangkan hatinya, bisa bawa dia keliling jalan-jalan. Cuman itu aja. Tiba-tiba ceramah, diusir viral. Jangan punya cita-cita mau viral, karena viral itu fitnah. Apa fitnahnya? Sekarang saya kalau mau bawa anak istri ke mall susah, mesti pakai topi atas, kacamata hitam, pakai masker, makan mesti masuk pipet dari bawah. Pas sudah selesai makan, datang orang rumah makan membisik, Pak, minta foto ya. Payah, foto istri sebelah kanan, yang orang rumah makan sebelah kiri. Tiba-tiba di crop, dipotong, di share, dibilang Ustaz Somad punya istri baru, tukang rumah makan. Kena fitnah luar biasa. Susah. Kalau mau masuk pesawat, tutup. Habis tutup, pakai kacamata hitam, pakai topi, duduk di pesawat. Begitu mau turun, langsung ditahan. Yang kursi depan jangan turun dulu ya. Kenapa? Pramugari mau foto. Foto sama pramugari. Selesai foto sama pramugari, pulang ke rumah, saya lihat istri saya tak seperti biasanya. Saya tanya, lagi nggak enak badan? Sehat katanya. Apa masalahnya? Ada sesuatu. Apa sesuatu? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Apa masalahnya? Tadi malam aku mimpi, kata istri saya. Mimpi apa? Mimpi kamu foto sama pramugari. Astagfirullah. Saya bilang memang betul, tapi itu terpaksa. Aku sebetulnya nggak mau, dia memaksa. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tai kambing bulat-bulat. Viral itu fitnah. Maka saya manfaatkan viral ini untuk apa? Mengenalkan ulama, mengenalkan pesantren. Jadi jangan heran kalau nanti bapak ibu dapat video. Apa
Apa ini Somad? Viralnya dimanfaatkan untuk mengenalkan ulama, untuk mengenalkan pesantren. Daftarkan anak Anda ke pondok pesantren segera. Ingat, kuota terbatas sebelum tanggal berikut ini. Tiba-tiba dapat lagi nanti video Ustadz Somad berangkat umroh bersama Ustadz Hasbi 4 Oktober. Jangan lupa diskon hanya 10 pendaftar pertama. Dapat lagi video, Anda kena diabetes, minumlah gula merah, gula aren tanpa pengawet. Apa Ustadz Somad ini? Viralnya, Anda ingin perlu baju batik, pakailah batik produksi dalam negeri. Itu iklan-iklan itu sampai sekarang belum ada yang ngirim royalti. Dimanfaatkan viral ini untuk membangkitkan ekonomi umat, membantu pondok pesantren, menggiatkan dakwah, menolong fakir miskin, anak yatim. Bantulah anak yatim dengan menyantuni janda-janda yang tua saja. Ibu jangan khawatir dulu. Saya tahu ada kekhawatiran, kecemasan di hati kalian, dan saya juga tahu ada kebahagiaan yang luar biasa di hati kalian. Yang terakhir, yang kelima, kalau orang ikhlas, viralnya kekal abadi. Berapa banyak orang viral, hari berganti musim berubah, nggak ingat anak-anak. Cobalah tanya anak-anak tentang penyanyi zaman kita kecil dulu. Coba tanya, kenal kamu sama penyanyi? Enggak. Kenal kamu sama artis ini? Siapa tuh? Zaman itu dia luar biasa hebat, hilang namanya jelek. Tapi kalau ikhlas karena Allah, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Buaiti, Imam As-Samarqandi, Wali Songo, termasuklah Imam Lapeo yang namanya dikenang abadi sampai hari kiamat insya Allah. Doakan supaya Ustadz Somad ini hidupnya bermanfaat, matinya husnul khotimah. Jangan sampai kena fitnah akhir zaman. Semua itu karena doa saudara saya yang ada dari kampung halaman Imam Lapeo, negerinya para ulama. Menjadi orang yang berasal dari negerinya Imam Lapeo adalah punya keberuntungan luar biasa. Betul? Tapi